Orang baru tapi lama ya. Orang baru tapi lama. Bapak sekalian, saya salah jadwal. Salah jadwal. Saya pikir jadwalnya tidak berubah. Tadi saya datang jam 10 Pak di sini. Dan menjumpai kekosongan. Saya menemukan kehampaan, kecuali di sini ada lagi ngeteson itu aja. Jadi saya tidak ada jadwal, ternyata pada Jumat katanya. Tapi sesuai dengan janji, sesuai dengan jadwal, saya harus hadir di sini. Karena sementara ini juga ada kegiatan guru penggerak di dia didaktikan, namanya pengajar praktik yang memang akan terlibat dalam guru. Bapak sekalian, terkait dengan masalah rotasi, mutasi, perpindahan itu hal yang biasa Bapak Ibu dalam kehidupan kita. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, kalaupun pindah masih di kota Depok. Pak Tony tadinya deketan ya, satu gas sudah selesai. Sekarang 3 kali gas sambil mikir ya. Dengan jalan yang begitu macet. Dinamikanya luar biasa Bapak Ibu, memang demikian. Jadi untuk kepentingan organisasi memang perlu kita adakan rotasi dan mutasi. Itu alasan utama. Dan saya kira perpindahan itu menjadi hal yang sangat lumrah Bapak Ibu. Saya ingat pertama kali tempatkan di Cianjur Selatan. Dari Cianjur masih 3,5 jam Bapak Ibu. Sampai sana saya seperti kembali ke masa silam. Tidak ada listrik, tidak ada TV, apalagi internet Bapak Ibu. Motokopi saja saya harus ke Cianjur. Zaman dulu motokopinya nggak mahal, cuma 10.000 aja mungkin. Tapi ongkosnya yang mahal dan waktunya yang mahal. Saya pernah ngalamin Bapak Ibu tempat seperti itu. Kemudian ada rotasi, pindah ya, mutasi ke Depok. Ini sebagai gambaran saja Bapak Ibu, bahwa dinamika kehidupan kita memang mengharuskan kita untuk berubah seperti Pak Tak sampaikan tadi. Karena perubahan itu keniscayaan Bapak Ibu. Pasti harus ada perubahan. Bisa jadi perubahan tempat kerja, ya perubahan suasana kerja, dan lain sebagainya macam. Boleh saya pindah ke Depok tahun 2009 ke Depok, dan orang bertanya, kenapa Anda tidak pindah ke Bogor? Gitu. Kalau masih di Bogor Bapak Ibu, saya bilang Anda nggak tahu betapa sedihnya di Cianjur sana gitu ya. Ke Depok itu kecil buat saya. Bogor Depok sampai sekarang Bapak Ibu tiap hari saya berangkat pergi pulang Bogor Depok. Nggak ada masalah Bapak Ibu, saya nikmatin aja. Ya. Dan saya masih bersyukur dibandingkan dengan tempat kerja saya pertama di Cianjur Selatan sana. Yang sekarang alhamdulillah sudah berubah. Saya sudah mengalami kota yang begitu terbelakang, kota Depok. Kemudian saya juga pernah dimutasi ke Kuala Lumpur, ke Malaysia. Jauh banget Bapak Ibu. Tidak apa-apa, dinikmatin aja. Sambil jalan-jalan gitu loh di sana kan, nggak masalah. Ya, sampai kembali ke Depok. Ya. Dan kemudian sekarang dinas pendidikan. Itu hal yang lumrah Bapak Ibu dalam kehidupan kita. Dan kelumrahan itu kenapa? Karena kita harus banyak bersyukur. Itu yang saya rasakan. Tadi saya makan di warteg Bapak Ibu. Habis Jumat kan saya kesini dulu ya. Nanti saya balik Pak izin saya pulang lagi ke kantor, salat Jumat di kantor. Terus saya tadi makan di warteg Pak. Saya tidak makan di tempat yang mewah-mewah, di warteg saja. Dan menjumpai di sebelah saya ada seorang ojek online ya. Kita tidak menyebut ojek itu untuk mengecilkan, tapi ini betapa upaya mereka untuk mencari nafkah itu luar biasa. Saya baru makan, dia udah selesai. Terus ditanyakan sama pelayannya, Pak makan apa aja? Dia cuma nyebut 3, nasi, kemudian jengkol, dan sayur. Bapak bayangkan, makan siangnya dia hanya nasi, jengkol, dan sayuran. Gak ada lauknya Bapak Ibu. Saya makan pun tadi rasa gimana ya? Saya baru mau makan Bapak Ibu. Sementara saya ada lauk dua macam. Ada ikan. Ada ikan. Dan satu lagi kikil ya, kikil. Itu sampai hampir nggak kemakan Bapak Ibu. Karena membayangkan ada saudara kita, rekan kita yang kondisi buat makan siang saja, mungkin dia ngirit. Ya, ngirit dalam artian mungkin uang yang dia bawa itu akan dibawa ke rumahnya, bukan buat dia saja. Ternyata kita harus banyak bersyukur. Di rotasi di kota Depok, yang dulu Bapak Ibu, ya saya pernah ditempatkan di tempat yang saya pengen balik kembali. Di Cianjur Selatan ketika saya pulang ke Bogor, Pak, saya bilang ke istri saya, "Ma, gak usah kerja di sana deh." Saya sempat seperti itu, ya, karena ngebayangin tempatnya di sana gelap gulita, nggak ada listrik, nggak ada internet, nggak ada TV. Gak ada apapun. Ya, ini salah satu contoh betapa kita harus banyak bersyukur. Jadi ada pencerahan buat kita semuanya bahwa
Dalam kehidupan ini dinamikanya akan sangat luar biasa. Tapi dengan apa yang kita dapatkan, insya Allah itu akan menjadi pahala buat kita semuanya. Bapak Ibu mendidik anak kita dengan ikhlas, ya, mereka kemudian menjadi orang yang seperti itu Bapak Ibu. Sehingga kita melaksanakan tugas kita akan selalu enjoy Bapak Ibu. Tidak ada kekhawatiran apapun, karena memang kita melaksanakan tugas kita dengan ikhlas dan rasa syukur kita itu yang kita utamakan. Saya beberapa kali melewati jalan raya Cibinong kalau pulang ya. Tulisannya begini, dia pemulung ya, tulisannya adalah kebahagiaan adalah milik orang-orang yang bersyukur. Ketika baca, tak gitu, mengingatkan saya, ya, kebahagiaan adalah milik orang-orang yang bersyukur. Ya, syukur dulu baru kita akan bahagia. Jadi mari kita sama-sama bersyukur dengan apapun kondisi yang kita dapatkan, dan kita upayakan sebaik mungkin, sebisa mungkin apa yang kita bisa maksimalkan untuk sekolah kita. Pak Tata, Pak Antoni, para kepala sekolah, mereka akan berusaha mengoptimalkan sekolah mereka masing-masing. Mengangkat, merekrut guru-guru yang jadi kepala sekolah dari CGP. Kalau kita produk KP2KS Pak ya. Kita ini saya, Pak, semuanya itu produk KP2KS Bapak Ibu. Ketika KP2KS di likuidasi, muncullah Permendikbud nomor 40 2021 yang menyatakan bahwa pengawas dan kepala sekolah itu harus dari guru penggerak. Dan Depok sudah memulai. Orang muda yang insya Allah kencang larinya. Ya, tentu kami berharap di bawah bimbingan Ketua MKKS Pak Marno yang bisa merangkul mereka semuanya. Karena Pak, kalau kencengan suka lewat Pak. Saking kencengnya lupa ngerem, itu masalahnya. Ya, jadi tentu sambil berjalan, tentu mereka pun juga perlu banyak pengalaman yang harus mereka dapatkan di lapangan. Ya, learning by doing Bapak Ibu ya, tidak ada yang sempurna. Selagi kita mau belajar menyempurnakan diri, disampaikan dari Pak Tata, tidak usah jadi manusia yang sempurna, tapi cukuplah jadi orang yang berguna. Tidak usah jadi Superman, tapi buatlah kita membentuk sebuah super team. Ya. Superman itu one man show. Tadi Pak Komite disampaikan sama Pak Tony, kerja sendiri Pak, capek Pak kalau sendiri Pak. Ya. Saya tahu Pak, kadang-kadang kita pengen kerja itu karena saking gergetan. Ayah yakin, oke lah saya kerjain, saking kita semangatnya Pak. Tapi kadang-kadang kita juga lupa, kita perlu tim juga untuk berbagai kegiatan sehingga semua permasalahan tentu akan bisa kita selesaikan dengan cara bermusyawarah. Makasih Pak selama ini sudah di SMP 8 sekian lama, masih lanjut dengan Pak Tatak, berarti kan tidak usah kenal lagi Pak. Sangat kenal dengan Pak Tatak, kekurangan kelebihannya, seperti Pak Tatak sampaikan tadi, kalau ada yang perlu disampaikan, sampaikan saja, kritisi saja Bapak Ibu. Ini daripada sebuah organisasi yang sehat adalah adanya komunikasi yang efektif Bapak Ibu. Ketika komunikasi mati, maka organisasi itu akan mati juga. Jadi komunikasikan saja. Ketika ada yang perlu disampaikan, sampaikan saja. Tentu dengan cara yang ma'ruf ya. Tentu dengan cara yang baik, tentu dengan cara yang betul. Sekalian barangkali itu yang dapat kami sampaikan dan pendidikan. Sekali lagi kami sangat mengapresiasi itu bisa laksanakan baik oleh Bapak Ibu kepala sekolah semuanya. Sekali lagi itu semuanya untuk kepentingan organisasi, untuk kepentingan dinas pendidikan. Mereka belajar harus kita sukseskan. Pak, bagaimana tahun depan Pak? 2024, semuanya berpikir 2024, mereka belajar mau dikemanain. Begitu kan Bapak Ibu? Jangan mikir mau dikemanain, sekarang laksanakan saja apa yang menjadi titah di kelas kurikulum merdeka. Ada ibu pengawas nih, yang tiap hari, tiap minggu, ya keliling ke sekolah-sekolah merdeka yang masih ternyata masih kedodoran gitu. Masih banyak guru-guru yang PMM-nya masih parah banget ya gitu ya. Dan ingat Bapak Ibu PMM, ini sedikit saja. Bapak Ibu, IKM PMM itu nggak bisa bohong. Itu catatannya. Dulu kalau kita pelatihan buat 50 orang. Yang depan serius, nyatet. Yang tengah serius sambil ngantuk. Yang belakang nggak serius malah ngobrol. Ketika selesai, semuanya dapat sertifikat, betul? Dan semuanya bernilai baik. Oke? Dalam mengikuti pelatihan dengan nilai baik, semuanya. Yang depan yang bikin tugas berjibaku luar biasa, yang tengah sambil ngantuk-ngantuk, dan yang belakang sambil ngobrol tetap dapat nilai baik. Itu ketika kita mengadakan pertemuan, mengadakan pelatihan secara konvensional, maka IKM tidak demikian. PMM akan dicek betul kemampuan Bapak Ibu. Ketika seseorang sudah dapat sertifikat, dipastikan dia profesional. Itu bedanya. Ya, dia dicek betul bahwa Bapak Ibu sudah menyelesaikan tugas. Jadi kalau Bapak Ibu main-main di PMM, percayalah tidak akan mendapat sertifikat. Ya, sertifikat yang Bapak Ibu tunjukkan itu show bahwa saya profesional. Dan itu Bapak Ibu, mohon maaf, saya akan lihat adoption.pmm, kemudian penggunaan akun belajar ID, dan bagaimana IKM melaksanakan di sekolah. Dari mana? Saya dari data yang ada di BBPMP dan pusat.
Cukup saya lihat dari situ, kita akan lihat bagaimana peta guru di satuan pendidikan PAIB masing-masing. Faktanya real dan tidak dibuat-buat, bukan katanya, bukan rasanya, bukan kelihatannya. Karena kalau kelihatannya bagus,